Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indun Ariningsih. Di sini saya akan mereaction video Nurhatika yang membahas tentang software komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhatika dari kelas PMT 6B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dan pemrograman yang diampu oleh Bapak Hasanuddin SSI MSI. Kali ini saya akan membahas mengenai software komputer. Nah, di bagian pertama ini Nurhatika memperkenalkan dirinya, kemudian dia memperkenalkan videonya ini membahas tentang apa. Nah, di sini videonya ini membahas tentang software komputer. Nah, apa itu software komputer? Apakah kalian tahu? Baiklah, software atau perangkat lunak komputer adalah sekumpulan instruksi atau perintah yang disusun secara logis dan berbentuk kode yang dapat dimengerti oleh komputer. Nah, kemudian selanjutnya Nurhatika ini menjelaskan pengertian software komputer, di mana software komputer itu adalah sekumpulan instruksi atau perintah yang disusun secara logis dan berbentuk kode yang dapat dimengerti oleh komputer. Fungsinya yang pertama, memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Yang kelima, penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Nah, bagian selanjutnya Nurhatika menjelaskan fungsi dari software. Nah, di sini ada terdapat 5 fungsi dari software. Yang pertama untuk memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya. Kemudian yang kedua sebagai sarana interaksi yang berhubungan dengan yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Kemudian selanjutnya menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras. Selanjutnya menerjemahkan suatu perintah software ke dalam bahasa mesin. Nah, di sini bagus ya dijelaskan fungsi dari software. Nah, kebanyakan kan orang hanya tahu software itu perangkat lunak saja, tapi di sini bagus karena dijelaskan apa itu fungsi dari software. Macam-macam software komputer dapat dikategorikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, software siap pakai, dan yang kedua, software custom. Kemudian macam-macam software komputer di sini ada 2 bagian. Yang pertama itu bagian software siap pakai, yang kedua itu software custom. Baiklah, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai software siap pakai. Apa aja sih bagian dari software siap pakai ini? Yang pertama, software sistem operasi. Software sistem operasi ini merupakan program yang berdiri sendiri atau standalone. Contohnya, Windows. Windows merupakan OS yang paling banyak digunakan saat ini. Windows dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft Corporation pada tahun 1990. Kemudian ada Microsoft DOS, Disk Operating System. Diperkenalkan pada tahun 1981 oleh perusahaan Central Computer Product atau SCP, kemudian dikembangkan oleh Microsoft. Kemudian ada Linux. Linux ini dikembangkan pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Linux menggunakan kernel monolitik. Selanjutnya ada macOS yang dikembangkan pada tahun 1984 oleh perusahaan Apple Computer. Kemudian ada Unix. Unix ini digunakan di komputer superkomputer dan mainframe untuk mengolah data yang sangat besar. Jadi, Unix ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mengolah data-data mereka yang banyak atau yang sangat besar.
Nah, kemudian di sini ada bagian dari software siap pakai. Yang pertama, software sistem operasi. Nah, di sini dijelaskan apa itu software sistem operasi. Nah, software sistem operasi itu merupakan program yang berdiri sendiri. Nah, contohnya ada Windows, Microsoft DOS, Linux, Mac OS, dan Unix. Nah, di sini Nurhatika ini juga memberikan bentuk-bentuk dari Windows, Microsoft DOS, Linux, Mac OS, dan Unix. Nah, di sini kan biasanya supaya kita lebih ngerti kan bentuk-bentuk dari Windows itu seperti apa, nggak cuma kita tahu namanya aja. Yang kedua ada software aplikasi. Software aplikasi ini merupakan program yang ditujukan hanya untuk satu fungsi saja. Jadi, dia memiliki fungsi khusus. Contohnya, Adobe Photoshop. Ini khusus untuk mengedit gambar atau video. Kemudian ada Google Chrome, khusus untuk mencari informasi yang ada di internet. Skype itu berfungsi untuk komunikasi dengan panggilan video atau video call. Nah, kemudian software aplikasi. Ini bagian yang kedua dari software siap pakai ya. Nah, software aplikasi itu merupakan program yang ditunjukkan hanya untuk satu fungsi saja. Contohnya Adobe Photoshop, Google Chrome. Nah, di sini juga dijelaskan beserta gambarnya. Jadi kita tuh nggak cuma tahu namanya, tapi kita juga tahu bentuknya itu seperti apa. Kemudian pengelompokan software aplikasi. Yang pertama yaitu kategori browser. Contohnya Mozilla, Firefox, Google Chrome, Google, Opera Mini, Internet Explorer, dan lain-lain. Kemudian ada kategori pengolahan kata, contohnya Microsoft Word, Google Docs, OpenOffice, dan sebagainya. Kemudian ada kategori presentasi, contohnya Microsoft PowerPoint, Corel Presentation, Kingsoft Presentation, Prezi, Custom Show, dan lain sebagainya. Kemudian ada kategori datasheet, contohnya Microsoft Excel. Kemudian ada hiburan, contohnya Winamp, KMP Player, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian ada antivirus, contohnya Semadak, AVG, Norton, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pengelompokan software aplikasi. Nah, di sini tampilannya sangat menarik. Dia dikelompokkan ada bagian browser, pengolah kata, presentasi, datasheet, hiburan, dan antivirus. Nah, di sini juga disediakan contoh-contoh dari pengelompokan software aplikasi ini. Kemudian bagian dari software yang kedua yaitu software custom atau pemrograman. Software custom adalah software yang digunakan untuk merancang, mengembangkan program aplikasi pada komputer. Contohnya Visual C++, Python, MATLAB, Basic, Pascal, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian dia menjelaskan selanjutnya software custom atau pemrograman. Nah, di sini dijelaskan apa itu software custom. Software custom itu adalah software yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan program aplikasi pada komputer. Nah, di sini aja contoh-contohnya. Ada Visual C++, Python, dan MATLAB. Nah, di sini sangat menarik karena dia menyebutkan contoh beserta gambarnya. Sekian penjelasan saya mengenai software komputer. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Silakan teman-teman like, komen, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari reaction video Nurhatika itu tadi sangat menarik ya, karena tampilannya juga disertai gambar, videonya juga tidak monoton. Nah, ini sangat recommended sekali untuk dijadikan tontonan yang sangat bermanfaat. Nah, itu tadi reaction video dari saya terkait dengan perangkat lunak komputer atau software. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.